Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini temu lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu Microsoft Solution Framework sebagai model proses perangkat lunak. Ya. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Yang belum hadir silahkan untuk segera login ke Siakat dan live chat ya untuk presensi kehadiran Anda pada kuliah ini. Baik, kita akan masuk saja pada materi kita hari ini, yaitu mengenai Microsoft Solution Framework. Ya. Nah, di sini Microsoft Solution Framework ini adalah sebagai model proses perangkat lunak. Ya, model proses itu apa? Model proses itu adalah bagaimana membuat model dari suatu proses yang ada di dalam suatu perusahaan, yaitu proses-proses bisnisnya seperti apa, kemudian fungsi-fungsi yang ada di sana seperti apa, itu akan kita modelkan dengan model proses. Nah, maka di sini Microsoft Solution Framework ini adalah salah satu dari model proses yang ada. Masih ada beberapa model proses yang lain, bahkan cukup banyak model proses yang lain, ya, yang masing-masing tentu memiliki karakteristik masing-masing ya. Di sini Microsoft Solution Framework ini kita tahu bahwa Microsoft ini salah satu dari pengembang software ya, atau perusahaan perangkat lunak yang terbesar mungkin ya, bisa dibilang di seluruh dunia. Nah, dengan Microsoft Solution Framework ini kita akan mempelajari bagaimana Microsoft mengembangkan softwarenya atau Microsoft membuat aplikasi perangkat lunaknya. Nah, sebelum ke sana kita akan lihat terlebih dahulu ya, apa itu model proses. Nah, model proses ini sebenarnya adalah sebuah metodologi ya. Jadi di sana ada langkah-langkah ya. Nah, di sana ada juga kerangka pijakan utama dalam merancang perangkat lunak yang profesional ya, untuk menghasilkan suatu aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dari sebuah organisasi. Nah, ini ya. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kebutuhan bisnis. Nah, dengan adanya kebutuhan bisnis, maka perangkat lunak ini mendukung ya kebutuhan bisnisnya itu seperti apa, dan itu yang nanti akan dibuat atau itu yang akan dikembangkan ya. Nah, model proses ini yang akan dipakai nanti untuk memodelkan bisnisnya tadi seperti apa gitu ya. Nah, di sini ada tahapan karena ini adalah metodologi ya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan untuk membangun dari perangkat lunak itu ya. Karena tahapan ini akan sangat berguna ya untuk memastikan ya apakah elemen-elemen dari project ya. Jadi ini masuk dalam konteks project ya. Karena untuk membuat modelnya ya, itu nanti ada kelanjutannya, yaitu sampai coding dan implementasi gitu ya. Jadi tidak hanya membuat model berupa diagram ya atau gambar, tetapi nanti bisa diimplementasikan pada tahap coding ya, sampai dengan implementasi atau penyebarannya ya. Nah, sehingga tahapan ini kita diminta ya untuk memastikan apakah elemen project tadi dalam hal pengembangan perangkat lunak ini sudah dikelola dengan baik ya. Jadi elemen project itu nanti ada tiga hal ya. Yang pertama itu adalah SDM-nya atau sumber daya manusianya. Nah, di sini adalah para praktisi ya, para ahli yang ada di bidangnya ya, mungkin ahli di jaringan ya, ahli di coding program, kemudian ada ahli database ya, kemudian ada ahli infrastruktur ya. Nah, mereka ini nanti tergabung dalam satu proyek gitu ya. Nah, maka di sini kalau itu bisa siapkan ya, dikelola dengan benar, maka ke depan ya aplikasi atau perangkat lunak ini akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari sebuah organisasi. Itu ya harapannya ke sana. Nah,
Sehingga Microsoft Solution Framework ini sebagai metode yang kita sebut sebagai metodologi alternatif ya. Artinya kita bisa memilih ini untuk merancang perangkat lunak. Nah, MSF ini menggabungkan dua metodologi, yaitu metodologi yang sebelumnya sudah banyak digunakan, yaitu waterfall dan spiral. Nah, jadi waterfall dan spiral ini dua metodologi sebenarnya. Microsoft menggabungkan dua metodologi ini dengan cara mengadopsi kelebihan dari masing-masing metodologi. Jadi setiap kelebihannya waterfall dan spiral itu diadopsi, sehingga nanti akan menjadi sebuah metodologi baru yang bernama Microsoft Solution Framework atau disebut dengan MSF ya. Nah, kalau kita lihat metode waterfall ya, jadi metodologi waterfall ini dia menggambarkan model prosesnya dari perangkat lunaknya ini statis. Ya, statis itu artinya ada tahapan-tahapan yang berlapis yang tidak mungkin diulang lagi gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan berlapis yang tidak mungkin untuk diulang lagi, yang tahapan itu kita sebut sebagai milestone. Nah, setiap tahap ada milestone. Milestone-nya sebagai transisi dari satu tahap ke tahap yang lain. Misalnya dari tahap perencanaan, kemudian mencapai titik milestone di tahap perencanaan ya. Milestone itu batu loncatan atau tonggak yang dicapai gitu ya. Jadi tonggak-tonggak yang dicapai kalau sudah tercapai di tahap perencanaan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, analisis ya. Nah, ini metode waterfall. Nah, sementara untuk metode spiral atau sering disebut sebagai metode iteratif ya. Nah, metode iteratif itu adalah metode yang menerapkan model proses secara sirkular. Ya, kalau waterfall itu sekali jalan, ya, waterfall air terjun mengalir ya ke bawah, sudah nggak mungkin lagi akan naik ya. Nah, kalau spiral ini model prosesnya itu sirkular, artinya berulang. Jadi kalau sudah mencapai pada titik tertentu, ya, misalnya sebelum sebelum deployment, ya, sebelum penyebaran, ya, ketika masih ada yang kurang, ketika masih ada requirement yang baru ya, itu akan diulang lagi ya. Jadi akan mencapai satu titik transisi atau titik milestone, tetapi masih bisa diulang. Nah, kalau metode waterfall itu tidak bisa diulang, jadi sekali perencanaan selesai itu harus sudah lengkap. Tapi kalau metode iteratif itu kalau ada perencanaan ya, kemudian setelah itu pada tahap berikutnya nanti akan dihasilkan prototipe. Jadi yang diinginkan adalah menghasilkan produk perangkat lunak secepat mungkin. Ini metode spiral. Ya, jadi dibuatlah prototipe dulu. Nanti prototipe ini dilengkapi ya dari prototipe 1 ke prototipe kedua ya. Ini iteratif yang kedua, kemudian ke prototipe yang ketiga sampai benar-benar aplikasi ini sudah siap. Nah, kalau kita lihat model waterfall dan spiral perbandingannya ini seperti ini ya. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini adalah model waterfall. Jadi seperti air terjun gitu ya. Jadi ada milestone 1 di sana, milestone 2 ya, milestone 3 sampai dengan milestone 5 ya. Nah, kemudian yang iteratif Anda lihat di situ ya, bentuknya sirkular, jadi berputar ya. Berputar tujuannya adalah setiap tahapan perputaran atau iteratif ini akan memperbaiki kekurangan atau melengkapi, mengoptimalkan sebelumnya ya, tahap-tahap sebelumnya. Nah, model spiral secara lengkap diperkenalkan pertama kali oleh Bohm ya tahun 1988, cukup tua ya. Nah, kita lihat di sini dari titik awal ya. Nah, di sini ada 4 kuadran ya. Ini kuadran yang pertama ya, ini kuadran yang kedua, kuadran ketiga, dan kuadran yang keempat ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tadi pada model spiral itu akan menghasilkan prototipe ya. Prototipe itu adalah perangkat lunak ya atau aplikasi yang belum lengkap ya, tetapi sudah fungsional. Jadi aplikasinya sudah fungsional, sudah bisa digunakan, perangkat lunaknya sudah bisa dipakai, sistemnya bisa digunakan, tetapi belum lengkap ya. Jadi seperti kalau misalnya kendaraan bermotor begitu ya, itu mesinnya, rodanya, sama rangka besinya sudah terpasang semua dan sebenarnya itu sudah bisa digunakan gitu ya. Tetapi kalau belum ditambah
saddle, stang, rem, ya, kemudian speedometer dan lain sebagainya, ya, itu masih kurang, ya. Jadi untuk bisa menjadi sebuah kendaraan bermotor yang lengkap, ya kita bisa melihat sepeda motor itu semuanya sudah terpasang, ya. Selain hanya fungsional juga yang lain juga bisa kita lihat. Nah di sini, ya, ini ada prototipe 1 di sini. Nah ini hasil awal ya, jadi hasil awal dari model spiral, kemudian berputar ya ke sana menghasilkan prototipe yang kedua, berputar lagi menghasilkan prototipe yang ketiga sampai ke operational prototype. Jadi prototipe yang sudah bisa dioperasikan, yang sudah bisa digunakan. Jadi sudah fungsional di sini ya. Nah, di setiap tahapan ada risk analysis ya, menganalisa risiko yang mungkin terjadi pada prototipe tersebut. Ya, sehingga nanti akan disempurnakan ya. Nah, pada prototipe pertama ini belum ada simulasi ya, simulasi dari programnya. Namun di prototipe yang kedua di sini ya. Nah, ini sudah mulai ada simulasi ya di prototipe kedua. Nah, setelah ada simulasi ya di prototipe yang ketiga ini ada model ya. Sudah menjadi satu model yang bisa digunakan kemudian di benchmark di prototipe operasionalnya. Nah, tujuan benchmark ini untuk mengetahui ya apakah sistem atau perangkat lunak atau aplikasinya itu sudah memenuhi kebutuhan standar dan bisa diukur dengan aplikasi yang lain atau bisa diukur dengan kebutuhan di dalam implementasinya atau dalam penggunaannya di perusahaan gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, awal mula dari pengembangan ya ini di sini ada requirement plan. Ya, requirement plan for life cycle plan. Jadi ada rencana kebutuhan sistemnya itu seperti apa direncanakan. Kemudian nanti life cycle plan, rencana untuk life cycle ya, siklus hidupnya itu seperti apa juga akan direncanakan di sini. Nah, sehingga nanti di prototipe pertama di sini ada konsep operationnya ya. Jadi bagaimana mengoperasikan aplikasi. Baru konsep untuk mengaplikasikan aplikasi seperti apa ya. Ini adalah konsep of operation. Nah, kemudian setelah di tahapan berikutnya ya, nah baru di sini ya software requirement-nya akan muncul ya. Jadi software requirement kemudian divalidasi requirement-nya atau kebutuhannya ya, kemudian baru dikembangkan. Nah, di sini di fase-fase di sini ini adalah coding ya. Jadi untuk melakukan pengembangan ya, rencana pengembangan. Kemudian risk analysis, terjadilah prototipe yang ketiga, lalu ada model, kemudian didesain produknya, ya, desain validasi dan verifikasinya, kemudian diintegrasikan dan test plan, ya. Jadi ini diintegrasikan ya, digabung modul-modul dari perangkat lunak ya, submodulnya itu dijadikan satu ya dalam satu aplikasi yang lengkap, ya. Jadi seperti kalau kita akses menu itu ya, di menu itu kan ada beberapa submenu. Nah, submenu itu sebenarnya adalah ada modul-modul yang dieksekusi pada saat kita mengklik di menu-menu dan submenu tersebut. Nah, ini adalah integration and test plan. Jadi rencana untuk mengintegrasikan dan menguji atau mengevaluasi perangkat lunaknya ya. Nah, kalau kita lihat model MSF, nah itu seperti apa ini nanti modelnya ya. Model MSF ini akan seperti apa ya? Kalau kita lihat ya, di sini model MSF menggabungkan ya. Jadi ada dua model sebelumnya tadi ya, waterfall dan iteratif atau spiral ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, titik-titik ini adalah milestone ya. Ini milestone 1, ini milestone 2, ini milestone 3 sampai dengan milestone 5. Nah, milestone-nya ini diletakkan di model iteratif. Nah, jadi milestone yang ada di model waterfall diletakkan di model iteratif. Sehingga model ini menjadi model baru. Namanya adalah model MSF atau Microsoft Solution Framework ini. Ya. Oke, jadi menggabungkan dua model. Oke, kita lihat model waterfall ya. Model waterfall ini tadi menggunakan milestone sebagai titik transisi ya. Artinya kalau tahapan pertama sudah selesai, berarti mencapai tonggak transisinya atau milestone 1, kemudian dilakukan pengujian di sana ya. Apakah di milestone 1 ini sudah lengkap
ya, sudah valid. Jika sudah, masuk di milestone yang kedua, ya. Nah, model ini di waterfall ini lebih sesuai ya untuk perangkat lunak yang syarat-syarat yang telah didefinisikan secara lengkap sebelumnya. Karena apa? Karena besar kemungkinan tidak ada perubahan aplikasi di masa yang akan datang. Jadi aplikasi dibuat sekali, ya. Kalau update itu update-nya adalah bukan update yang sifatnya menyeluruh ya. Jadi update yang diperlukan saja, ya, untuk menyesuaikan OS-nya, untuk menyesuaikan platformnya, gitu ya. Nah, maka di model waterfall ini akan berpengaruh ya pada perangkat lunak. Karena apa? Karena dia akan menimbulkan masalah terhadap kebutuhan iterasi atau perulangan proses, ya, di mana aplikasi ini akan terus berkembang gitu kan. Nah, dengan penyesuaian-penyesuaian dari kebutuhan proses bisnis dan lingkungan aplikasi yang terus berubah dari waktu ke waktu. Sehingga nanti ketika ada penyesuaian, maka dibuat lagi satu waterfall lagi, gitu ya. Nanti ada penyesuaian lagi, maka akan dibuat lagi satu waterfall lagi. Demikian seterusnya sampai aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan dan update terhadap perkembangan dari kebutuhan bisnisnya. Nah, namun waterfall ini punya kelebihan ya. Kelebihannya adalah titik transisinya jelas di setiap tahap gitu ya. Kalau iteratif kan titik transisinya ya bisa dibilang tidak tegas gitu ya. Kalau di waterfall ini titik transisinya tegas. Di setiap milestone itu adalah titik transisinya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah memudahkan tim memonitor penjadwalan. Jadi kalau ada titik transisi ya atau milestone ya. Nah, milestone itu akan dicapai kapan? Akan selesai berapa lama? Ya, jadi di situ ada waktu yang harus estimasi waktu ya, yang harus dicapai oleh developer atau pengembang dalam melaksanakan tahapan itu. Nah, jadi di situ akan lebih mudah untuk memonitor penjadwalan dari projectnya, ya. Kemudian yang ketiga, kelebihannya adalah dia memudahkan tim menetapkan tanggung jawab personal dalam tim RPL, ya. Jadi responsibility atau tanggung jawab dari setiap personal yang tergabung di dalam tim itu akan lebih mudah. Siapa yang ada di tahap perencanaan, ya siapa saja yang akan tune di situ ya, mengerjakan di tahapan itu, dan siapa yang belum ya, karena nanti di setiap tahapan ada kemungkinan SDM-nya akan berbeda ya. Jadi ada SDM yang terus berjalan gitu ya, dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir. Ada yang SDM hanya di tahapan-tahapan tertentu saja, sehingga ini akan memudahkan untuk menetapkan tanggung jawabnya dari masing-masing anggota tim dari perangkat lunak ya. Kemudian karena mudah dalam menetapkan tanggung jawab, maka bisa dijamin akuntabilitasnya ya dari setiap personalnya. Jadi setiap personal itu akan dimudahkan ya, karena dia terjadwal ya sesuai dengan kebutuhan di dalam penjadwalan ini ya, waterfall ini. Ya, saya di tahapan mana ini? Di tahapan perencanaan adalah seorang analis sistem ya, dia membuat requirement atau kebutuhan sistem gitu ya. Nah, nanti di tahap analisis ya, dia masih ikut dalam tahap analisis ya untuk menganalisa ya semua kebutuhan sistem dan apakah sistem yang lama itu ada kelemahan, ada kekurangan, dan apa yang harus dilakukan untuk mengganti ya atau bisa mencari penyelesaian untuk masalah atau kekurangan di sistem yang sebelumnya atau di sistem yang lama ya. Oke, kemudian kita lanjut di tahapan model waterfall secara diagramik ya. Ini tahapan model waterfall. Yang pertama adalah requirement definition ya, mendefinisikan kebutuhan sistem. Sistem itu kebutuhannya apa sih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua sistem and software design ya. Jadi bagaimana mendesain sistemnya, bagaimana mendesain softwarenya. Ya, jadi sistem ini secara makronya ya, software ini secara mikronya ya. Jadi apa yang akan dilakukan oleh software itu dan bisa difungsikan di software itu untuk sistem yang sedang berjalan saat ini ya. Nah, kemudian di tahapan berikutnya adalah implementation and unit testing ya. Di sini adalah tahapan untuk implementasi dan pengetesan setiap unit yang dibuat ya. Kemudian di tahap berikutnya di integration and system testing ya, mengintegrasikan semua unit dan mentes semua sistem ya. Jadi mentes
sistem secara keseluruhan gitu ya. Jadi dari unit-unit itu digabungkan ya. Ada unit untuk misalnya katakan ini software yang dikembangkan untuk inventory misalnya ya. Jadi ada unit untuk pencatatan gudang ya, data yang masuk di gudang dan barang yang masuk di gudang ya. Kemudian ada unit untuk inventory yang keluar dari gudang. Kemudian ada unit untuk purchasing order ke supplier. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi tiga unit ini digabungkan menjadi satu ya, sampai pada unit pelaporan ya. Jadi pembuatan laporan ya, pencetakan laporan, itu ada unit yang keempat misalnya untuk gudangnya ya, atau inventory. Nah, ini jadikan menjadi satu aplikasi yang lengkap ya, menjadi satu sistem inventory. Nah, seperti itu ya kira-kira. Kemudian berikutnya setelah diintegrasikan dan dites sistemnya, lalu dilakukan operational and maintenance ya. Jadi operational ini berarti digunakan, mulai digunakan oleh end user ya, pengguna di bagian tadi misalnya kalau inventory berarti ada di pengguna di bagian gudang ya. Kemudian untuk maintenance ya, ini melakukan perawatan ya. Jadi perawatan untuk sistem supaya sistem masih terus bisa digunakan ya selama operasional dari sistem tersebut. Nah, di tahapan waterfall tadi kita sudah lihat ya, ada requirement analysis and define ya. Nah, di sini tim akan mengumpulkan kebutuhan secara lengkap. Jadi kebutuhan dari sistemnya itu apa? Nah, kemudian di tahapan system and software design, tim akan mendesain sistem dan aplikasi ya, meliputi desain konsep, desain logik, dan desain fisik ya. Desain konseptual itu secara konsep akan seperti apa sih gitu ya, software atau aplikasinya. Secara logikal itu nanti akan ditemukan beberapa hal yang terkait dengan logik dari sistem atau perangkat lunak, dan fisikal ini hardware ya, serta perangkat lunak yang nanti akan digunakan di dalam implementasinya. Nah, kemudian di tahapan implementasi dan unit testing tadi ya, akan didesain ya implementasinya dengan membuat program dan menguji unit-unit dari programnya. Nah, kemudian di tahapan integration tadi ya, tim akan menyatukan unit program dan pengujian sistem secara keseluruhan. Nah, sementara di operation dan maintenance, tim akan melakukan pengoperasian program pada lokasi nyata dan melakukan pemeliharaan ya. Itu reviewnya untuk tahapan waterfall. Nah, sekarang kita lihat model spiral. Spiral ya, ini model yang ya sudah cukup lama dikembangkan ya. Jadi dengan model spiral ini akan memudahkan ya untuk pengembangan aplikasi atau proyek-proyek yang bisa dibilang skopnya itu kecil atau skopnya tidak terlalu besar, karena skop yang kecil itu tidak butuh waktu yang lama gitu ya. Terus kemudian yang kedua bisa segera dioperasikan. Kemudian ada prototipe yang secara progres gitu ya, bisa ditingkatkan ya dari satu prototipe ke prototipe yang berikutnya ya, sehingga akan menghasilkan perangkat lunak yang cepat selesai dalam implementasinya ya. Nah, di sini juga maka perlu dilibatkan ya pemakai ya. Jadi keterlibatan pemakai ini akan sering terjadi ya, karena apa? Karena akan memberikan feedback ya. Jadi akan memberikan feedback dan persetujuan setiap tahapan ya. Jadi setiap tahapan yang ada di dalam model spiral tadi ada feedback ya dari pengguna sistem ya, atau dari perusahaan ya, tim perusahaan, untuk memberikan masukan ya terhadap sistem atau aplikasi yang sedang dikembangkan. Nah, dengan adanya feedback ini, maka estimasi waktu untuk penyelesaian dari proyek itu akan menjadi semakin jelas ya. Jadi ada feedbacknya kemudian dikerjakan ya. Ada masalah ya, mungkin ada yang kurang ya, mungkin perlu ditambahkan ya fungsi tertentu. Nah, itu feedback ya. Kemudian setelah itu dikembalikan ke developer atau pengembang, dia akan memperbaiki ya atau menambahkan fungsional-fungsional yang tadi diperoleh dari hasil feedback tadi ya. Nah, di tahapan model spiral ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah mendefinisikan dulu tujuan dan kebutuhan bisnis ya. Jadi tujuannya untuk apa, kebutuhan bisnisnya seperti apa gitu ya. Nah, maka di sini akan dikembangkan desain konsep ya. Jadi rancangan secara konseptualnya seperti apa,
rancangan untuk pengujiannya akan seperti apa, nanti testingnya ya seperti apa, lalu analisis terhadap resiko ya. Resiko apa yang dihadapi dalam pengembangan perangkat lunak itu, misalnya katakan tidak tepat waktu selesainya ya, kemudian SDM-nya silih berganti gitu ya, kemudian resiko dari over budget ya, atau biaya-biaya yang membengkak. Nah, ini ada resiko. Nah, maka di situ harus ada perencanaan terhadap resiko yang melibatkan seluruh pemakai dari perangkat lunak ini ya, dalam hal tahapan-tahapannya. Ini setiap tahapan-tahapan itu harus didefinisikan tujuan dan kebutuhannya. Kemudian yang kedua yaitu mendefinisikan kebutuhan sistem. Nah, kalau di sini kita lihat kebutuhan sistem itu adalah sistem bisa apa ya. Nah, ketika sistem itu ada fungsionalitasnya ya, dia memberikan layanan nantinya ya. Sistem itu kan memberikan layanan pada penggunanya atau end user ya. Nah, dia membutuhkan apa sih? Dalam pengembangannya itu dia membutuhkan apa? Ya, misalnya adalah melakukan desain ya, desain logik ya. Kerangkanya seperti apa? Fungsionalnya seperti apa? Database-nya seperti apa? Nah, nanti kita bikin business use case, kemudian system use case ya, kemudian bisa activity diagram. Nah, di sini ini adalah desain logik yang menggambarkan bagaimana proses ya di dalam sistem itu berjalan. Nah, kemudian di definisi kebutuhan sistem pertama ini kita kompilasi rancangan awal ya, artinya dikumpulkan ya semua rancangan yang terkait dari pengembangan sistem ini dikumpulkan ya, sehingga nanti bisa dievaluasi hasilnya dan dilibatkanlah pengguna dari sistem ini ya, dengan tujuan untuk mendapatkan feedbacknya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mendefinisikan kebutuhan subsistem. Ya, jadi sistem yang secara global itu sebenarnya didukung atas subsistem ya. Jadi di sini nanti di kebutuhan subsistem ini juga akan menghasilkan desain fisikal ya, bagaimana perangkat lunak itu diinstalasi ya, kemudian komputernya membutuhkan komputer dengan spesifikasi apa ya, apakah ada jaringan komputer atau local area network yang dipakai untuk transmisi data di aplikasi ini ya. Nah, kemudian setelah desain itu dikompilasi rancangan berikutnya, kemudian dievaluasi hasilnya, libatkan pemakai. Ya, jadi selalu melibatkan pemakai supaya ada feedback ya. Masih ingat ya, ini konsep dari model spiral. Kemudian yang keempat, definisikan kebutuhan setiap unit, hasilkan desain akhir, kompilasi rancangan akhirnya, kemudian evaluasi keseluruhan level sistem dan penerimaan dari pemakai. Penerimaan dari pemakai ini artinya ketika sistem diimplementasikan, apakah pengguna sistem itu bisa menggunakan sistem itu dengan baik? Nah, ini artinya acceptance ya, acceptance atau penerimaan dari pengguna sistem. Pengguna sistem bisa menerima dengan baik sistem yang sudah dikembangkan tadi, kemudian di tahap operasionalnya end user atau pengguna tadi bisa menggunakan sistem tersebut dengan baik dan lancar. Nah, sekarang kita masuk pada model proses MSF, di mana model proses ini kan gabungan ya tadi ya, gabungan dari waterfall dan metode iteratif. Nah, jadi kelebihan apa yang dimiliki oleh waterfall dan iteratif itu yang nanti akan digunakan. Nah, di model MSF ini ada 5 tahapan ya, yaitu tahapan envisioning fase, kemudian di tahapan keduanya planning fase, di tahapan ketiga adalah developing fase dan stabilizing fase, terakhir adalah deployment fase ya, atau deploying fase. Di setiap fase ya, di setiap tahapan ini adalah tahapan-tahapan yang berbeda dan bisa mencapai titik kulminasi pada sebuah milestone ya. Nah, ini milestone ini menggunakan konsep dari waterfall ya. Jadi titik kulminasi ini adalah titik di mana setiap tahapan itu mencapai titik akhirnya yang harus dievaluasi dan kemudian menjadi transisi untuk menuju ke tahapan berikutnya atau ke milestone berikutnya. Nah, kemudian kata kunci yang kedua dari MSF adalah selain milestone ada deliverables ya. Jadi menghasilkan sesuatu yang bisa disampaikan ya kepada pelanggan ya, dalam hal ini adalah perusahaan ya. Jadi di tahapan envisioning itu seperti apa, rancangannya akan seperti apa, kita akan lihat ya di belakang itu. Nah, ini
envisioning ini nanti ya, envisioning ini artinya mengangan-angankan. Anganannya dari software atau perangkat lunak yang nanti akan dikembangkan itu seperti apa? Apa yang diangankan oleh perusahaan ya, dalam hal ini si pelanggan ya atau pengguna dari sistem ini ya, sehingga apa yang dikehendaki, apa yang diangan-angankan dari sistem ini ya, itu sampai kepada pengembang sistem. Nah, jadi di pengembang sistem dia juga akan melakukan yang namanya envisioning ini ya. Nah, di tahapan envisioning ini nanti akan ditemukan, oh, softwarenya harus bisa seperti ini, softwarenya harus mampu seperti ini, softwarenya harus melakukan sinkronisasi secara online dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat fase-fase dari model MSF dengan gambar yang lengkap ya, tadi kita temukan, kita lihat gambarnya ya, seperti ini ya. Nah, ini di sini kita bisa melihat setiap tahapannya, di setiap milestone-nya tadi di sini ya. Di sini muncul ya, muncul apa yang akan dicapai. Jadi titik-titik kotak-kotak orange ini adalah milestone ya, di mana di sini harus mencapai apa, di sini harus mencapai apa, di sini mencapai apa, sampai dengan milestone yang terakhir. Nah, titik antara kotak oranye dengan kotak oranye yang berikutnya, disinilah tahapannya ya. Jadi kita lihat di sini, ini tahapan envisioning fase ya, mulai dari sini ke sana ya. Kemudian tahapan planning fase, ini dari sini ke sini. Kemudian dari tahapan project plan, developing fase ya, ini dari sini ke sini. Kemudian stabilizing fase, lalu deploying fase. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tahapan ini bisa berulang ya. Kita lihat di sini, ini bisa lagi berulang lagi untuk pengembangan berikutnya ya. Maka ada versioning terhadap perangkat lunak ya. Kalau kita lihat sekarang perangkat-perangkat lunak yang ada ya, itu secara versi selalu diupdate dan diperbaiki ya. Nah, ini Microsoft juga seperti itu ya, sistem operasi Windows-nya, aplikasi-aplikasinya seperti Microsoft Office ya, kemudian aplikasi yang lain itu selalu ada versi-versi yang ditingkatkan ya. Jadi ada peningkatan versi ya, mulai dari misalnya Windows yang pertama Windows 3, Windows 3.1.1 ya, kemudian ada Windows 95, kemudian ada Windows 98, kemudian ada Windows XP, kemudian ada Windows Millennium ya, kemudian ada Windows 7, Windows 10 sampai sekarang yang kita rasakan, itu semua meningkat dari satu versi ke versi berikutnya. Microsoft Office juga seperti itu ya. Nah, di sini fase dari model MSF ini akan jelas ya. Di tahapan yang pertama, fase yang akan dicapai yaitu milestone yang pertama, vision or scope approach ya. Jadi visi ke depan dari perangkat lunak tadi ya, di tahapan envisioning, apa yang ingin dicapai itu sudah disetujui ya. Nah, approve ini disetujui oleh siapa? Ya, disetujui oleh pelanggan, kemudian pengguna sistem, kemudian tim pengembang perangkat lunak ya. Nah, kemudian di tahapan berikutnya yaitu di tahapan planning fase. Nah, yang akan dicapai adalah project plan approach ya. Jadi rencana proyeknya disetujui. Kemudian setelah ini disetujui ya, akan berlanjut ke developing fase ya. Nah, kemudian scope complete ini yang akan dicapai ya. Lalu dilanjut ke stabilizing fase ya. Nah, kemudian di sini yang akan dicapai adalah release readiness approach ya. Jadi persiapan untuk software release ya, karena ini di stabilizing fase ya, itu diharapkan sudah bisa dirilis ya. Jadi persiapan untuk rilis. Karena apa? Fase stabilizing ini adalah fase untuk melakukan penstabilan ya. Jadi melakukan penstabilan untuk aplikasi setelah developing fase ini dilakukan. Jadi setelah pengembangan, decoding ya, diuji coba. Nah, di tahapan stabilizing ini akan menstabilkan apabila ada error, ada bug ya yang ditemukan ya pada saat developing fase ya, maka di stabilizing fase ini akan meminimalkan bug ya sampai ke zero bug ya istilahnya ya. Nah, baru kemudian di tahapan ini akan dicapai. Nah, kalau sudah dicapai di tahapan ini, maka akan disebarkan
yaitu deploying fase, ya, di mana aplikasi siap untuk diimplementasikan, ya, digunakan oleh end user, ya, itu deploying fase. Oke, kita akan lihat tahapan yang pertama, yaitu envisioning. Envisioning fase ini, ya, di tahapan ini akan diuraikan secara lengkap tujuan dan batasan proyek. Tujuannya apa, batasannya seperti apa. Kemudian akan dilakukan identifikasi anggota dari tim proyek, lalu apa yang harus dipenuhi untuk pengguna sistemnya. Ya, jadi tim tahu apa yang dia harus kerjakan, apa yang dia harus penuhi untuk pengguna sistem. Ya, karena sistem ini mau dikembangkan seperti ini, ya, maka tim harus tahu, oh, sistem itu akan seperti itu dikembangkannya, dibutuhkannya, ya. Jadi nanti ketika diimplementasi, sistem itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, tujuan dari fase ini adalah membangun visi bersama dari proyek yang melibatkan semua stakeholder. Ya, jadi pemangku kepentingan dilibatkan, ya. Semua yang terlibat di dalam pengembangan sistem ini akan libatkan, ya, dalam hal pembangunan visi bersama, ya. Jadi nanti akan sama-sama memiliki pemikiran yang sama, ya. Jadi misalnya dari stakeholder, ya, perusahaan, kemudian ada developer, ya, terus kemudian ada user experience dan seterusnya, ya. Jadi semuanya ini adalah stakeholder. Mereka memiliki visi yang sama terhadap sistem yang akan dikembangkan, ya. Nah, tadi ada milestone, ya, di setiap tahap untuk MSF ini, ya, yaitu milestone yang pertama di tahapan envisioning, yaitu tim inti dari proyek telah diorganisasikan, ya. Jadi tim inti pengembangnya itu terdiri dari siapa saja, ya, analis sistemnya, database administratornya, kemudian network engineer-nya, ya, terus kemudian desain UI-nya, ya. Jadi yang mendesain antarmuka atau user interface-nya, ya, itu sebagai tim inti sudah diorganisasikan. Kemudian ruang lingkup dari proyek juga sudah didefinisikan, ya. Jadi apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak dikerjakan, itu ruang lingkup, ya. Jadi yang dikerjakan itu yang nanti akan kembangkan secara bersama-sama oleh tim inti. Nah, kemudian deliverables di fase ini, ya, karena tadi ada ruang lingkup project, ya, maka di sini nanti hasil yang harus diberikan kepada perusahaan ini loh, ruang lingkup projectnya yang sudah disetujui, ya, bersama, ya. Nah, di ruang lingkup project ini ada uraian masalah, ya, ada masalah apa sih dari perusahaan sehingga perlu membuat sistem, perlu membuat perangkat lunak ini atau aplikasi ini, lalu apa sasaran bisnisnya, ya. Jadi misalnya kalau tadi itu terkait dengan inventory misalnya, ya, ini terkait dengan inventory. Nah, di situ permasalahan bisnisnya berarti permasalahan inventory. Nah, jadi sasarannya adalah bagaimana pengelolaan inventory yang baik, gitu, ya. Kemudian setelah itu ada definisi lengkap tentang kebutuhan pemakai. Jadi pengguna sistem, end user, karyawannya, pegawainya, dia sudah diidentifikasi, ya, semua kebutuhannya ketika dia menggunakan sistem, ya. Kemudian profil pemakai, ya, profil pemakai ini artinya pengguna sistem itu siapa saja, ya, bagiannya apa saja, ya, mungkin dia levelnya juga, ya, apakah ini untuk low level management, medium level, atau top level. Kalau itu untuk low level siapa, kalau itu untuk middle management siapa, ya. Kemudian di sini juga ada konsep pendekatan dan strategi untuk mendesain solusi, ya. Jadi strategi untuk membuat programnya, membuat aplikasinya itu menggunakan strategi seperti apa, ya. Nah, nanti kita lihat nanti ada beberapa pilihan, ya, dari tiga komponen dari pengembangan sistem ini, ya. Nah, ini yang nanti kita akan sesuaikan, ya. Ada SCM, kemudian ada fitur, ya, terus kemudian nanti ada schedule, ya. Nanti kita lihat di tahapan berikutnya. Nah, kemudian struktur project, ya. Struktur project ini meliputi peran-peran dari anggota tim project, ya, siapa saja, ya.
daftar anggotanya itu siapa saja ya. Jadi dari satu tim ya, misalnya user product management misalnya ya, yang memanage produk perangkat lunak ya. Nah, ini nanti ada timnya di sini sendiri di sana. Nah, nanti kita akan lihat di pembahasan berikutnya tim secara detail ya. Siapa saja tim dari perangkat lunak dengan model proses MSF ini, gitu ya. Kemudian standar proses bagi anggota tim, standarnya harus seperti apa? Cara mereka bekerja, cara mereka secara teknis itu menjalankan proyek ini. Nah, ini ada standar prosesnya. Kemudian deliverables yang ketiga yaitu memperkirakan resiko dari proyek ya. Jadi persiapannya seperti apa kalau risiko itu terjadi, kemudian diidentifikasi resiko-resiko yang utama yang nanti akan mungkin ya muncul, kemudian rencana untuk mengurangi atau mengeliminasi ya, menghilangkan gitu ya resiko-resiko yang telah kembali ya. Mungkin tidak bisa hilang 100% tapi minimal ada usaha atau ada cara atau ada strategi untuk mengeliminir ya, mengurangi apabila resiko itu terjadi. Nah, misalnya di sini ada contoh tujuan dari proyek perangkat lunak menggunakan MSF ini ya, yaitu konsep solusinya misalnya. Ya, ini adalah sebuah perusahaan sepeda ya, dan on the deal sepeda atau komponen-komponen sepedanya. Namanya adalah Adventure Work Cycle. Maka aplikasinya Adventure Work Cycle Application. Ya, jadi aplikasi untuk perusahaan dengan nama Adventure Work Cycle ya, perusahaan sepeda Adventure ya, gitu ya. Nah, konsep solusinya yang pertama adalah enhancement to external website ya. Jadi bagaimana meningkatkan gitu ya website eksternal yang terhubung dengan supplier-supplier dari komponennya ya. Terus kemudian cabang-cabang dari Adventure Work Cycle ini ya di setiap negara bagian ya. Ini contohnya ada di Amerika Serikat ya. Nah, di sini enhancement to external website itu adalah expand the current read-only catalog website to include online ordering and order tracking. Ya, jadi mengekspansi ya, memperluas ya katalog-katalog yang read-only saat ini ya. Katalog itu bisa dipublish di website ya, sehingga katalog itu bisa dilihat oleh konsumennya, lalu bisa melakukan order secara online dan bisa men-tracking order secara online ya oleh konsumennya itu. Ya, jadi konsumen bisa lihat produknya gitu ya. Lihat produk sepedanya, ini ada sepeda ini, ada komponen sepeda ini gitu ya. Nah, dari sepeda-sepeda dan komponen sepeda-sepeda itu ya, katalognya sudah muncul di website. Kemudian kalau mau order bisa dilakukan oleh konsumen. Jadi konsumen tidak lagi secara tradisional membeli ya, datang langsung ke toko-toko atau ke gerai dari Adventure Work Cycle ini ya untuk membeli produk. Kemudian yang kedua adalah XML support of catalog browsing and product specification ya. Jadi mendukung katalog produk yang bisa dilihat ya. Browsing itu artinya melihat katalog produk dan melihat spesifikasi ya, detail dari produk itu. Nah, kemudian di sini mendukung XML. XML itu adalah Extensible Markup Language, yaitu bahasa markup yang diperluas. Artinya ini seperti database, tetapi basisnya adalah teks. Sehingga nanti dengan format XML ini ya, data itu bisa dibaca di beberapa aplikasi ya, artinya bisa di-adminkan ya, bisa di-query dari beberapa aplikasi dan lebih ringan karena dia menggunakan standar XML ya. Oke, kemudian ada international currency and character support ya. Jadi karena di sini nanti ada beberapa negara karena diekspansi ya perusahaannya ya, bisa ke negara-negara lain ya, maka harus mendukung mata uang di negara itu ya, mata uang internasional ya. Kemudian juga bisa menampilkan bahasa sesuai dengan bahasa yang digunakan di negara tersebut. Nah, ini adalah enhancement to external website. Kemudian yang kedua ya,
di Adventure Growth Cycle akan dikembangkan Salesforce Automation. Ya, jadi bagaimana mengotomatisasikan penjualan, ya. Bagaimana caranya? Provide customer and product analysis capabilities. Ya, jadi menyediakan analisis customer ya terhadap produknya. Jadi bisa menganalisis customer dan menganalisis produk. Misalnya customer terbaiknya itu siapa? Kemudian produk terbaiknya itu produk apa? Lalu apa isu-isu pengembangan untuk analisis ya. Nah, ini bisa di deliver ya menggunakan komputer desktop, bisa menggunakan mobile device ya, bisa juga menggunakan laptop ya. Kemudian provide international currency and character support. Ya, ini juga harus bisa dilakukan di bagian Salesforce Automation ini. Kemudian ada personalizable data stream. Ya, jadi maksudnya personalizable data stream ini adalah aliran data yang mengalir itu dipersonalisasikan ke konsumen-konsumen atau ke distributor atau ke agen sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, jadi satu dengan yang lain tidak sama, satu konsumen dengan konsumen yang lain itu tidak sama, jadi masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian opportunity management ya, jadi ada peluang untuk manajemen ya, semua hal-hal yang terkait dengan pengelolaan ya oleh pihak manajemen ya di perusahaan ini ya, itu bisa di support dengan software atau aplikasi yang nanti akan dikembangkan di bagian Salesforce Automation ini ya. Jadi khusus di bagian sales ini nanti. Nah, kemudian tahapan kedua ya, kita masuk di tahapan kedua. Ini tadi tahapan pertama dan contohnya ya. Tahapan kedua yaitu planning fase. Ya. Nah, planning fase ini di tahapan ini yaitu menetapkan aplikasi apa yang akan dikembangkan. Ya, harus sudah jelas ya. Jadi kalau sudah di planning fase, ini aplikasi apa yang harus dikembangkan harus jelas. Kemudian di tahapan ini ada perencanaan untuk pembuatan solusi dari perangkat lunak. Ya, jadi ada rencana bagaimana membuatnya, maka harus disiapkan spesifikasi fungsional. Ya, spesifikasi fungsional itu adalah di dalam perangkat lunak itu kan ada fungsi-fungsi yang bisa digunakan ya oleh pengguna sistem ya, oleh end user. Nah, itu spesifikasinya seperti apa? Tampilan antarmukanya seperti apa? Nanti tahapan prosesnya seperti apa? Ya, terus kemudian outputnya itu seperti apa? Nah, ini spesifikasi fungsional. Kita akan lihat nanti di dalam dokumen spesifikasi fungsional. Kemudian desain perangkat lunak. Nah, ini di tahapan planning yang paling penting adalah selain spesifikasi fungsional adalah desain perangkat lunak. Bagaimana desain dari perangkat lunaknya itu? Ya, ini nanti kita buat sesuai di RPL 1 ya. Dulu kita menggunakan UML, Unified Modeling Language. Nah, itu salah satu dipakai untuk membuat desain dari perangkat lunaknya. Kemudian rencana kerjanya bagaimana? Perkiraan biaya yang dibutuhkan, penjadwalan projectnya seperti apa, ya. Kemudian analisis terhadap kebutuhan bisnis, ya. Perusahaan kan mesti berjalan ya dengan bisnis tertentu ya. Proses bisnisnya seperti apa, dianalisis. Kebutuhan dalam proses bisnis itu apa. Kemudian pemakainya, kebutuhan pemakainya itu, ya, karyawannya, pegawainya, ya. Lalu kebutuhan operasional dan kebutuhan sistem. Ya, kebutuhan operasional artinya ketika perangkat lunak dioperasikan, dia butuh perangkat keras apa, ya, hardware apa, ya. Terus dan kebutuhan sistem, ya. Jadi sistem operasi yang mendukung untuk perangkat lunak ini apa? Misalnya salah satu dari sistem operasi. Kemudian ada sistem database-nya misalnya ya. Nah, sistem database apa yang nanti akan digunakan? Nah, kemudian terkait dengan desain perangkat lunak, ya, tadi sudah saya berikan cetak tebal di sini, ya. Ini menandakan sesuatu yang penting, ya. Karena desain perangkat lunak ini nanti akan menjadi bagian penting dalam implementasinya. Jadi desain perangkat lunak itu ada yang pertama adalah desain konseptual, ya. Desain konseptual ini mendesain ya bagaimana perspektif pemakai ya melihat permasalahan dari bisnis yang muncul, ya. Jadi dianggap sebagai suatu masalah apabila proses bisnis ini ada yang tidak bisa kerjakan dengan baik ya secara optimal ya.
Nah, itu berarti ada sesuatu di sana, ada masalah di sana yang dilihat dari perspektif pemakai. Berarti masalah itu harus diselesaikan. Masalah itu harus ada solusinya, gitu ya. Nah, jadi dilihat dari kacamata pengguna sistem, ya, sesuai dengan kebutuhan dari bisnis yang sedang berjalan di situ. Nah, maka di desain konseptual ini akan didefinisikan masalahnya apa, kemudian solusinya apa untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan terminologi yaitu usage skenario. Skenario penggunaan. Artinya skenario penggunaan itu ya gampangnya adalah bagaimana sih sistem itu nanti akan digunakan oleh pengguna. Nah, dari sisi pengguna, dia akan membuat satu perspektif sendiri. Saya itu ingin menggunakan sistem itu mudah, user interface-nya mudah dipahami, ya, prosesnya itu mudah dipahami ketika aplikasi itu digunakan, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai usage scenario, ya. Jadi usage scenario itu isinya adalah use case, ya, atau fungsionalitas dari sistem yang dijalankan. Anda masih ingat ya, business use case dengan sistem use case, ya. Nah, disinilah sistem use case nanti akan berperan di desain konseptual ini, ya. Kemudian di desain logical, ya. Desain logical ini di mana solusinya tidak dipandang lagi dari perspektif pemakai, tetapi dilihat dari perspektif tim project. Pemakai itu artinya karyawan atau pegawai dari perusahaan, tim project ini artinya pengembangnya, developernya, ya, tim pengembang dari perangkat lunaknya. Ini adalah desain logical. Nah, jadi kan ada desain logical. Desain logical seperti apa, ya? Nah, di sini tim akan mendefinisikan solusi sebagai sekumpulan layanan. Artinya solusi ini aplikasi atau program kalau sudah jadi kan dia akan menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi di desain konseptual oleh karyawan atau oleh pegawai tadi. Nah, kemudian dari tim pengembang, ya, solusi ini adalah sebagai layanan-layanan yang harus diberikan kepada pengguna atau end user tadi, kepada pegawai atau kepada karyawan tadi, ya. Jadi artinya layanan apa yang akan diberikan? Nah, layanan ini dalam bentuk sistem, layanan ini dalam bentuk perangkat lunak yang berbasis komputer. Jadi untuk memudahkan proses bisnis dan pekerjaan dari karyawannya, maka digunakanlah ini, ya. Nah, kemudian desain fisik. Desain physical ini adalah di mana solusi ini dipandang dari perspektif developer, ya, dari para pengembang, ya, karena desain fisik ini nanti akan terkait dengan hal yang di sana ada teknologi, ya, teknologi apa yang akan digunakan, antarmuka dari komponennya akan seperti apa, dan layanan dari solusinya itu apa saja yang tadi dikembangkan di desain logical oleh tim project. Ya, jadi layanan dari solusi itu seperti apa sesuai dengan yang dikembangkan oleh tim project di bagian desain logical, ya. Nah, kemudian apa sih milestone dari tahapan yang kedua ini? Milestone dari tahapan yang kedua ini adalah validasi teknologi lengkap, ya. Jadi meliputi produk, teknologi apa yang digunakan itu harus sudah valid. Kemudian spesifikasi fungsional yang lengkap, ya. Ini ditinjau dari pihak pemakai, ya. Kemudian rencana induk tim project lengkap. Nah, kita lihat ya seperti apa. Ini adalah kombinasi dari perencanaan dan berbagai peran di dalam tim, ya. Jadi tim itu punya rencana induk, ya. Jadi buku putih, ya. Rencana induk atau buku putih yang digunakan untuk melaksanakan project tersebut. Nah, kemudian penjadwalannya juga harus sudah lengkap, ya. Kemudian aturan dari pengembangan, ya. Jadi ketika mengembangkan sistem ini dalam satu tim itu ada rule-nya, ya, ada aturannya. Nah, aturannya itu juga sudah lengkap, termasuk untuk lingkungan pengujian, ya. Jadi ketika aplikasi sudah jadi dikembangkan, bagaimana menguji, ya, aplikasi itu dalam lingkungan pengujian. Nah, sehingga apa yang bisa disampaikan di tahapan ini atau deliverables pada fase planning ini yaitu spesifikasi fungsional, ya. Jadi bagaimana fungsional dari sistem ini, ya, secara spesifikasinya sudah lengkap. Kemudian rencana manajemen resiko, ya. Jadi bagaimana nanti mengelola resiko, ya, memanage resiko yang terjadi ketika perangkat lunak ini dikembangkan. Kemudian rencana induk dan penjadwalan project, ya. Rencana induk dan penjadwalan induk dari project-nya. Nah, kemudian di tahapan developing, ya.
Nah, di tahapan developing ini, tim mulai membuat solusi aplikasi ya. Jadi mulai codingnya ini ya, membuat programnya itu di tahapan developing ini ya. Dia buat coding, kemudian didokumentasikan ya. Coding yang sudah jadi itu coding apa saja, unit apa saja, subfungsional apa saja yang sudah di coding itu didokumentasikan, termasuk juga mulai mengembangkan infrastruktur dari solusi. Maksudnya ini ketika nanti diimplementasikan ini butuh hardware apa saja ya, butuh perangkat lunak apa saja, infrastrukturnya nanti yang mendukung untuk implementasi perangkat lunak ini apa. Nah, jadi ini di sini di developing fase itu harus dilakukan. Sehingga milestone-nya atau titik yang akan dicapai di developing fase ini adalah bukti dari konsep aplikasi lengkap. Ya, pengujian solusi aplikasinya nanti seperti apa, lingkungan pengujiannya seperti apa, kemudian tim juga harus memvalidasi kebutuhan dari mereka ketika melakukan di tahapan developing fase ini. Dan milestone di tahapan developing yang kedua yaitu internal build ya. Internal build ini artinya apa? Kode program yang sudah jadi ya, itu dikompilasi sedemikian rupa sehingga akan menjadi sebuah program yang bisa dieksekusi. Itu namanya internal build ya. Jadi programnya atau aplikasinya sudah siap untuk digunakan ya, diinstal terlebih dahulu, kemudian aplikasi sudah diinstal, digunakan, dan ini dilakukan secara internal ya. Jadi belum digunakan oleh end user, jadi baru dilakukan oleh pengembang sistem atau baru dilakukan oleh tim ya. Dan ini juga akan melihat ya internal build ini ya, ukuran dan kompleksitas dari project ya. Artinya semakin besar projectnya ya, internal build-nya ini penjadwalannya harus ketat supaya semua bisa dites ya, bisa dikompilasi ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan atau schedule yang sudah ditetapkan untuk tahapan itu gitu ya. Nah, maka deliverable pada fase developing yaitu file source code, kode programnya ya, ada filenya, ini source kodenya harus diberikan, sama file executable, hasil kompilasi ya. Jadi source kode program itu kalau sudah dikompil akan menjadi file executable, yaitu file aplikasi, entah itu dalam bentuk setup ya. Jadi ketika diklik di setup nanti akan diinstal, setelah diinstal baru digunakan aplikasi, atau yang modelnya portable ya. Jadi nggak perlu di setup ya, aplikasi dijadikan satu, file-filenya di situ dalam satu folder ya. Kemudian tinggal dieksekusi atau dijalankan file utamanya ya, misalnya program.exe ya, maka file program itu diklik 2 kali maka otomatis dia akan jalan karena tidak perlu melakukan instalasi. Nah, ini istilah dari internal build tadi. Dan di deliverables ya, file source code sama file executable ini harus ada. Kemudian bagaimana instalasinya dari programnya ini ya. Jadi ada script instalasinya, file setupnya tadi ya. Kemudian ada setting konfigurasi. Ketika mau diinstalasi ada konfigurasi komputer yang harus disiapkan ya. Seperti apa konfigurasinya harus menyesuaikan untuk kebutuhan instalasi ini. Kemudian spesifikasi fungsional sudah final ya, sudah lengkap ya. Jadi semua fungsional dari sistem itu semuanya sudah selesai ya. Jadi tidak ada lagi fungsional lain yang akan dikembangkan di fase developing ya, kecuali nanti pada tahapan berikutnya ya, artinya pada iterasi berikutnya ya. Kemudian elemen-elemen dari pendukung unjuk kerja ya. Jadi ketika sistem ini diinstalasi ya, digunakan supaya unjuk kerjanya itu maksimal, optimal, elemen apa yang diperlukan? Misalnya bandwidth dari internetnya ya, terus kemudian spesifikasi dari hardware komputernya ya, spesifikasi media penyimpanan dan sebagainya, itu harus siapkan supaya optimal ya unjuk kerja dari sistem ini. Kemudian yang kelima yaitu spesifikasi dari pengujian dan pengujian kasus ya. Ketika melakukan pengujian dalam sistem ya, itu ada dua pengujian ya, ada pengujian alpha, ada pengujian beta. Pengujian alpha itu akan diuji oleh tim ya, pengembang perangkat lunak. Uji beta ini akan diuji atau digunakan langsung oleh pengguna sistem. Nah, di situ spesifikasi pengujiannya itu apa saja itu sudah disiapkan.
Kemudian ketika di uji beta ada kasus misalnya ya, ada case ya, ketemu bug di sana, ada error di sana, ya ada fungsi yang tidak jalan di sana gitu ya. Nah, itu pengujian kasus. Nah, di pengujian kasus itu juga didokumentasikan. Seperti apa sih kasus-kasus yang terjadi pada saat uji beta. Nah, kemudian masuk di tahapan yang keempat adalah stabilizing fase. Ya, fase stabilizing ini tim akan melakukan integrasi dan pengujian beta. Ya, nah ini pengujian beta ini pengujian yang tadi ya dilakukan oleh end user. Ya, jadi diintegrasikan kemudian diuji beta. Nah, kalau tadi di tahapan yang ketiga ya itu dokumentasinya yang sudah lengkap. Yang di sini di stabilizing fase itu implementasinya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah skenario dari penyebaran. Mau diinstalasinya seperti apa? Ya, ketika mau diinstalasi misalnya ya, kalau menggunakan Windows Server itu aplikasi itu bisa ditanam dulu di server ya, ditaruh di server masternya. Kemudian pada saat klien atau user yang menggunakan sistem di komputer klien yang lain yang terhubung ke server, pada saat dia login ya bisa diatur supaya aplikasi itu langsung diinstal. Ya, jadi user tidak perlu melakukan instalasi ya. Begitu dia login, maka nanti bisa diinstal. Atau misalnya instalasinya via online ya. Jadi lewat web. Jadi kalau tadi online local area ya atau intranet misalnya. Nah, ini lewat browser ya. Jadi ketika diinstalasi akan terhubung ke internet ya. Jadi ambil masternya. Nah, kemudian setelah diinstalasi terhubung di internet, nah pada saat proses instalasi dia akan download terlebih dahulu master filenya, master aplikasinya. Nah, setelah selesai download master aplikasinya, baru proses instalasi aplikasinya. Nah, setelah selesai baru kemudian bisa digunakan ya. Ini skenario untuk penyebaran atau distribusi dari solusi aplikasi ya. Jadi aplikasi sebagai solusi untuk proses bisnis ya. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi disiapkan untuk rilis ya, pelepasan ya. Artinya aplikasi rilis itu aplikasi yang tidak ada lagi error, tidak ada lagi bug ya. Nah, jadi di tahapan beta itu untuk mencari error, mencari bug, ada kemungkinan ketika digunakan sepenuhnya ya oleh end user ya di lapangan ya, di tempat aslinya gitu ya. Mungkin ditemukan error ya, tapi pada saat pengembangan itu nggak muncul gitu ya, munculnya pada saat digunakan oleh end user. Nah, maka di sini disiapkan ya untuk rilis. Tujuannya adalah supaya proses misalnya uji beta 1, uji beta 2 sampai uji beta 3 itu sudah tidak ada lagi ditemukan error. Oke, kemudian stabilizing pada fase ini adalah memusatkan perhatian pada bug atau error tadi. Ya, jadi milestone-nya adalah ketika di uji beta tadi ada bug, ada error tadi ya. Itu difokuskan perhatiannya ke situ ya, karena bug itu akan menyebabkan sistem ya bisa dibilang tidak berfungsi ya pada bagian-bagian tertentu. Jadi tidak semua ya, hanya di bagian-bagian tertentu dia tidak berfungsi ya, maka ada bug di situ ya. Nah, kemudian milestone yang kedua adalah release zero bugs. Ini tadi saya sudah singgung, di mana bug-bug yang muncul itu bisa tertangani dengan baik. Sehingga kalau ada bug yang muncul, ada error yang muncul, maka aplikasinya akan stabil ketika bug itu diperbaiki ya, semakin stabil. Kemudian kandidat release ya, ini akan dikomparasi ya dengan bug-bug yang tadi sudah ditemukan menuju ke zero release ya. Komparasi itu maksudnya ketika ada satu bug muncul ya, kemudian diperbaiki bugnya, ada bug lagi yang lain muncul, diperbaiki, apakah bug ini sama nggak dengan bug yang lain? Kalau bug ini ternyata hampir sama, ternyata itu hanya di beda modul ya, di beda fungsional. Nah, itu yang nanti akan perbaiki, dicari masalahnya, tetapi masalahnya mirip ya, sama dengan bug yang muncul di fungsionalitas ini misalnya gitu ya, seperti itu. Nah, terakhir adalah golden release ya, jadi sudah tidak ada lagi error ya, sehingga disebut sebagai zero defect ya. Ini sebagai kriteria keberhasilan. Jadi ukuran kriteria keberhasilan dari golden release ya itu adalah zero defect ya. Jadi tidak ada lagi masalah atau bug atau defect yang muncul di aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir sebelum ke tahapan terakhir ada deliverables, yaitu di fase stabilizing.
rilis final dari software aplikasinya, ya. Jadi software aplikasinya sudah rilis, tidak ada bug lagi, sudah tidak disebut beta lagi gitu ya. Ya misalnya sales automation beta 1 itu berarti masih beta. Tapi kalau sudah final, yaitu rilis sales automation ya V1. Nah itu sudah final tapi versinya masih versi 1 ya. Kemudian ada catatan-catatan rilis apa yang mungkin ada di sana, lalu elemen pendukung dari unjuk kerjanya, hasil tesnya, perangkat pengujiannya ya, lalu kode sumber dan file executable-nya harus sudah diserahkan, lalu dokumen project dan bagaimana peninjauan dari milestone di tahap stabilizing ya. Jadi ditinjau lagi ya di tahap stabilizing ini apakah semuanya sudah stabil, semuanya sudah bisa beroperasi sebagaimana mestinya, baru kemudian masuk di tahapan deployment ya. Jadi deployment ini adalah cara untuk menyebarkan ya atau mendistribusikan perangkat lunak ya. Kemudian kalau ada masalah di penyebaran, distabilkan penyebarannya, kemudian dioperasikan oleh pengguna ya. Nah, pada saat dioperasikan, tim juga akan memberikan dukungan ketika ada masalah dalam pengoperasian, lalu pengguna memberikan improvement ya terhadap perangkat lunak ini. Dalam hal ini pengguna representatifnya diwakili oleh perusahaan ya. Nah, kemudian setelah penyebaran solusi, tim akan meninjau ya project ini ya. Dia akan melakukan survei kepuasan pemakai ya. Bagaimana aplikasi setelah digunakan ya, setelah beberapa lama ya dalam kurun waktu tertentu, kemudian akan dilakukan survei kepuasan terhadap pemakai ya. Nah, sehingga milestone di fase stabilizing ini adalah komponen-komponen dari utamanya telah tersebar ya. Jadi aplikasinya telah tersebar secara masif ya, sudah digunakan oleh pengguna sistem. Kemudian lokasi dari penyebarannya sudah lengkap, semua sudah dipasang ya di tempat yang seharusnya sudah diinstalasikan di sana ya. Kemudian setelah disebarkan, diinstalasikan, digunakan oleh user, stabil ya. Jadi penggunaannya sudah tidak ada lagi ditemukan masalah atau error. Kemudian penyebaran dari keseluruhannya sudah lengkap ya. Jadi sudah tinggal digunakan saja karena sudah stabil aplikasinya. Nah, tinggal nanti dalam kurun waktu tertentu mungkin akan ada rilis yang baru ya, update yang baru dari perangkat lunak, karena ini akan mendukung ya tadi ya metode iteratifnya. Jadi waterfall dan iteratif kelebihannya akan digabungkan di sini. Oke, mungkin ada pertanyaan. Silahkan jika ada pertanyaan Anda bisa tuliskan di live chat ya.